Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi yasna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum zalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Amin ya Allah. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini malam 29 kalau tidak salah ya, hitungan tanggal bulan Jumadil Akhir. Oleh karena itu ini hari malam terakhir di bulan Jumadil Akhir. Oleh karena itu mungkin kalau tidak salah hitung tanggal 1 bulan Rajab itu hari Sabtu. Ya, hari Sabtu lusa atau besok malam ya. Nah, karena itu malam ini kita ingin membahas satu hal yang terkait dengan bulan Rajab ya. Kan ini penting untuk mengingatkan kepada kita persiapan kita menghadapi bulan haram ini. Di dalam Al-Quran ada satu ayat yang menjelaskan kepada kita tentang bulan-bulan haram, yaitu di ayat 36 dari surat At-Taubah, surat ke-9 ya, ayat ke-36. Di ayat ini Allah menjelaskan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri 'indallah, sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala, isna asyara syahran, itu sebanyak 12 bulan. Ini tentu bulan-bulan yang kita kenal dengan bulan Hijriyah ya. Mulai dari Muharram, kemudian Safar dan seterusnya sampai di bulan Zulhijjah, bulan 12. Jadi isna asyara syahran fi kitabillah, 12 bulan dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Yauma khalaqas samawati wal ard, pada hari Allah menciptakan langit dan bumi. Minha, nah dari 12 bulan itu ada arba'atun hurum, ada 4 bulan haram. Yang dalam hadis dijelaskan 3 bulan berturut-turut, 1 bulan terpisah. Mana 3 bulan itu? Mulai dari Zulqa'dah, bulan ke-11, kemudian Zulhizzah, bulan ke-12, dan bulan Muharram, bulan pertama. Ini 3 bulan berturut-turut. Dan ini kaitan dengan ibadah haji. Karena selepas bulan Syawal masuk Zulqa'dah, ini sudah mulai persiapan untuk melaksanakan ibadah haji yang puncaknya pada bulan Zulhizzah. Dan setelah itu kemudian berangsur-angsur jamaah haji pulang ke tempatnya masing-masing. Karena itu 3 bulan ini kaitan sebetulnya dengan prosesi ibadah haji. Jadi bulan Zulqa'dah, bulan Zulhizzah, bulan Muharram. Dan 1 bulan terpisah, itu bulan Rajab, bulan ke-7 ya, bulan Rajab ini. Dan ini yang akan kita hadapi 1-2 hari ke depan. Oleh karena itu penting untuk kita coba melihat apa sih kira-kira amaliyah yang dianjurkan untuk kita kerjakan di bulan Rajab ini. Nah, ayat tadi menjelaskan juga lanjutan dari minha arba'atun hurum. Allah menyatakan zalika dinul qayyim, itulah agama yang lurus.
Fala tadlimu fihinna anfusakum. Maka jangan kalian menganiaya diri kalian di bulan-bulan haram tersebut. Maknanya apa? Memperbanyak ketaatan kepada Allah dan mengurangi kalau tidak bisa menghilangkan sama sekali kemaksiatan kepada Allah gitu. Khususnya di bulan haram ini. Meskipun tentu di bulan lain juga tetap sama begitu. Bukan berarti di bulan lain menjadi longgar, tidak juga. Tetapi maknanya ditekankan di bulan-bulan haram ini untuk meningkatkan ketaatan amalia ibadah kita kepada Allah dan menghindarkan diri dari kemaksiatan. Kenapa? Karena sebagian ulama mengatakan ganjaran kebaikan di bulan-bulan ini juga dilipat gandakan. Sebagaimana balasan keburukan kemaksiatan juga sama dilipat gandakan juga. Oleh karena itu, penting untuk kita coba melihat apa amaliyah yang bisa kita lakukan di bulan haram ini, terutama di bulan Rajab ini. Nah, paling tidak ada 3 hal ya yang Al-Fakir coba susun begitu ya kaitan dengan amaliyah ini. Mungkin ada yang lain nanti bisa ditambahkan. Yang pertama adalah kita dianjurkan untuk banyak berdoa. Berdoa, satu doa yang masyhur di kalangan kita. Apa doanya? Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana, ini kan 2 bulan sebelum Ramadan, dan sampaikan umur kami ke bulan suci Ramadan. Jadi banyak berdoa kepada Allah agar diberikan keberkahan di 2 bulan sebelum Ramadan, sehingga umur kita sampai di bulan suci Ramadan. Maknanya apa? Sebenarnya persiapan kita menuju Ramadan sudah kita ancar-ancar. Itu di bulan Rajab gitu. Jadi masuk bulan Rajab kita berdoa mudah-mudahan 2 bulan ini diberikan keberkahan. Maknanya diberikan umur yang berkah gitu. Banyak ibadah kepada Allah. Dan kemudian disampaikan umur kita ke bulan suci Ramadan. Nah, doa yang lain, kaitan dengan bulan Rajab ini, ada satu hadis yang marfu dari Abu Umamah radhiyallahu an. Ini saya kutip dari kitab Imam As-Suyuti ya, kaitan dengan doa-doa yang diijabah. Di antaranya bila mengutip keterangan dari seorang sahabat namanya Abu Umamah radhiyallahu an secara marfu, disebutkan di situ khamsu layalin la turaddu fiha da'watun. Ada 5 malam yang tidak ditolak doa pada malam-malam itu. Awalu lailatin min Rajabah. Nah, pertama adalah awal malam pertama dari bulan Rajab. Jadi tanggal 1, malam tanggal 1 bulan Rajab. Jadi kalau tanggal 1-nya hari Sabtu, berarti malam Sabtu. Iya. Iya, besok malam. Iya, betul. Jadi malam tanggal 1 bulan Rajab. Ini waktu yang diijabahnya doa. Yang kedua, walailatun nisfi min Sya'ban. Malam pertengahan bulan Sya'ban. Jadi malam 1 Rajab, malam 15 bulan Sya'ban, yang kita kenal dengan nisfu Sya'ban. Nah, di kita kan suka ada kebiasaan baca Yasin 3 balik gitu ya. Kemudian baca doa setelah itu, yang diantaranya minta agar dipanjangkan umur, diberikan rezeki yang cukup, dan seterusnya. Itu pada malam nisfu Sya'ban. Ini memang waktu ijabahnya doa. Kemudian yang ketiga, walailatul jumu'ati, dan malam Jumat. Nah, ini seperti kita nih. Jadi kita mengadakan acara zikir dan sholawat memang pas pada malam Jumat. Karena kenapa? Memang doa di malam Jumat itu
tidak akan ditolak gitu. Apalagi pada sepertiga malam terakhir di malam Jumat ini waktu yang luar biasa. Dan kalaulah kemudian bertepatan dengan saat yang diijabahnya doa, akan ada satu waktu yang kemudian dirahasiakan di hari Jumat itu, yang kalau orang kemudian berdoa di saat itu pasti akan diijabah gitu. Cuman masalahnya kan kemudian dirahasiakan waktu itu. Sebagai menyebut adalah di waktu ketika khotib sedang duduk di antara dua khutbah. Sebagian juga mengatakan itu di waktu ba'da sholat asar sore hari. Jadi banyak keterangannya. Tapi yang jelas itu di hari Jumat. Hari Jumat berarti mulai dari malamnya sampai siang harinya. Dan malam itu dimulai dari ba'da maghrib kan begitu. Makanya di beberapa masjid mungkin kita biasa mengadakan acara tahlil, baca yasin gitu ya, ba'da maghrib sampai isya. Kenapa? Karena memang itu adalah waktu pertama awal malam gitu, awal malam Jumat. Jadi memang waktu ijabah juga ya, di malam Jumat itu. Jadi yang ketiga adalah Lailatul Jum'ati, pada malam Jumat. Yang pertama tadi malam pertama bulan Rajab, ini yang nanti besok kita akan masuk. Yang kedua adalah malam nisfu Sya'ban, bulan Sya'ban tanggal 15 pertengahan. Ketiga malam Jumat. Nah, yang keempat dan kelima Rasulullah mengatakan wa lailatal idaini, dan dua malam Id. Yaitu apa? Malam Idul Fitri dan malam Idul Adha. Pas 5. Jadi malam 1 Rajab, malam 15 Sya'ban, disebut Sya'ban, kemudian malam Jumat, dan 2 malam Id. Nah, itu 5 malam yang akan digabulkan doa pada malam-malam itu. Oleh karena itu penting untuk kita ingatkan supaya persiapan kita menghadapi malam yang ijabahnya doa ini. Ini itu amalan pertama. Jadi kita memperbanyak doa kepada Allah terutama malam tanggal 1, lebih-lebih nanti atau lebih lagi atau di luar itu bisa di malam-malam yang lain atau di hari-hari yang lain ya. Kemudian amalan yang kedua, kita perbanyak istighfar ya, minta ampunan kepada Allah di bulan Rajab. Makanya ada namanya istighfar Rajab ya, istighfar yang dibaca di bulan Rajab. Termasuk juga kalau kita mendapatkan ijazah doa-doa gitu ya, ada doa yang dibaca pada tanggal 1 sampai tanggal 10 awal bulan Rajab. Nanti tanggal 11 sampai tanggal 20 doanya beda lagi gitu. Kemudian di 10 hari terakhir bulan Rajab juga doanya lain lagi. Tapi ada satu hal yang penting untuk kemudian kita coba dawamkan adalah memperbanyak istighfar. Sebetulnya tidak hanya bulan Rajab sebetulnya, tapi di bulan ini pun juga sama ya. Tetapi ditekankan di bulan Rajab. Bahkan kalau mungkin kita baca setiap hari namanya Sayyidul Istighfar. Kemarin kita bahas di Tamasyah di Masjid Kecamatan. Ada satu hadis di dalam kitab Al-Azkar itu menjelaskan keutamaan dari Sayyidul Istighfar. Jadi kalau kita baca di pagi hari, kemudian ajal kita sebelum sore sudah datang, meninggal di hari itu, setelah kita baca Sayyidul Istighfar di pagi harinya, maka Rasulullah mengatakan dia min ahli jannah gitu, ahli surga. Demikian juga kalau kita baca di awal malam sebelum waktu subuh, kemudian qada ajal kita datang, meninggal, maka juga termasuk min ahli jannah. Syaratnya apa? Dibacanya dengan yakin. Itu yang agak berat memang. Bacanya nggak terlalu panjang sebetulnya ya, pendek. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, dan seterusnya sampai di ujung, sampai di akhir kita baca sekali. Oleh karena itu ulama menganjurkan kita baca 2 kali sehari itu. Pertama pada subuh awal hari berarti, kedua awal malam pada maghrib berarti.
ya. Jadi pagi dengan awal malam, supaya kita termasuk ya, harapan kita begitu ya, termasuk diantara harapan ahlil jannah insyaallah. Nah kemudian yang ketiga amaliyah kita yang bisa kita lakukan di bulan Rajab adalah memperbanyak saum, puasa. Kenapa? Karena ini umumnya di dalam keterangan hadis dianjurkan untuk puasa di bulan-bulan haram gitu, baik bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah maupun bulan Muharram, termasuk juga bulan Rajab gitu. Sekalipun mungkin ada beberapa keterangan yang tidak mensunahkan, tetapi umumnya kalau kita mengambil keumuman dari disunahkannya puasa di bulan-bulan haram, maka Rajab termasuk bulan haram. Oleh karena itu juga dianjurkan untuk memperbanyak puasa. Paling tidak ya puasa Senin Khamis, kemudian puasa yang bulanan itu, awal Ayyamul Bid itu ya, tanggal 13, 14 dan 15 pertengahan bulan. Dan setelah nanti Rajab selesai, kita lanjutkan dengan di bulan Sya'ban puasanya itu sampai nanti menjelang bulan suci Ramadan. Di situ ada Ayyamul hari-hari yang diragukan gitu menjelang akhir Sya'ban. Tetapi selama bulan Sya'ban tetap dianjurkan untuk memperbanyak puasa. Kenapa? Karena memang untuk latihan sebetulnya ya, persiapan menghadapi bulan Ramadan. Kita kalau mau olahraga, bertanding kan mesti ada warming up dulu ya, supaya badan kita terbiasa gitu. Nah ini persiapannya sudah mulai di bulan Rajab, 2 bulan sebelumnya. Jadi Rajab puasa, nanti Sya'ban kita puasa, Ramadan sudah terbiasa insya Allah. Nah ini beberapa amalan yang dianjurkan kita lakukan di bulan Rajab ya, insya Allah. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah dan taufik kepada kita untuk bisa mengamalkan amalan ini. Paling tidak adalah 3 amalan ini. Kita perbanyak doa. Yang kedua adalah kita banyak istighfar di bulan Rajab, terutama sayyidul istighfar. Ini induknya istighfar ini, sayyidul istighfar, penghulunya istighfar. Jadi paling topnya istighfar, sayyidul istighfar gitu, nggak ada yang lain. Nah karena itu kalau kita baca, insya Allah mudah-mudahan kita diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga adalah kita perbanyak puasa saum di bulan Rajab, insya Allah. Barangkali demikian ya bisa disampaikan malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita bisa amalkan untuk menghadapi bulan Rajab yang akan datang, insya Allah.